Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, siang dan malam itu sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa di atas segala-galanya. Di sini kita akan membahas tentang permasalahan siang dan malam. Di mana satu ketika Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dilontarkan sebuah pertanyaan yang dibukukan dalam sebuah karyanya, hal lailu afdalu minan nahar? Adakah malam itu lebih utama daripada siang? Maka beliau menjawab, qala jama'atun, telah berpendapat sebuah kelompok, an-naharu afdalu minal laili lima fihi minal fadli ijtima'i 'ala al-Qur'ani wa dzikri. Mereka berargumen bahwa siang ini lebih afdal daripada malam. Mereka memberikan sebuah konsep bahwa di saat siang ini mereka bisa berkumpul untuk membaca Quran dan mengadakan majelis-majelis zikir, ya, seperti majelis ilmu ataupun zikir, memang zikir yang telah warid ya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu menurut pendapat sekelompok para ahli ilmu. Waqala akhirun, dan telah berpendapat juga oleh sebagian kelompok yang lain, bal lailu afdalu. Bagi mereka malam itu lebih afdal. Statementnya mereka beri, id lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Karena Lailatul Qadar itu lebih afdal daripada 1000 bulan. Maka mereka memberi perbandingan bahwa satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 malam yang terjadi malam di dalam 1000 malam tersebut. Walaysa lana yaumun khairan min alfi syahrin. Maka tiadalah bagi kita itu hari yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Maknanya tidak ada ketentuan hari itu sebagaimana ketentuan malam Lailatul Qadar. Yakni beramal di satu hari itu sama dengan perbandingannya seperti beramal 1000 bulan di hari-hari yang lain. Maka ketentuan itu tidak terjadi pada siang hari, pada harinya. Wa yadullu lahu qauluhum, dan mereka juga menodorkan sebuah pandangan untuk menguatkan argumennya. Lau qala anti taliqun fi afdalil awqati tuliqat lailatul qadari. Seandainya seorang mengatakan kepada perempuan, engkau tertalak, engkau yang tertalak pada seafdal-afdal waktu, maka si istri tersebut akan tertalak pada malam Lailatul Qadar. Karena kenapa? Malam Lailatul Qadar itu merupakan seafdal-afdal awqat, seutama-utama waktu. Wa ikhtisasuhu bil tajallil akbari, dan juga mereka memberikan argumen bahwa terkhususnya malam dengan tajalli akbar. Maknanya di waktu malam Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabil mi'raji, dan juga terjadinya mi'raj Rasulullah SAW di waktu malam pula. Maka di sini oleh pendapat yang kedua ini mereka berargumen bahwa malam itu lebih afdal di sisi mereka dengan menyodorkan dalil-dalil yang telah kita paparkan tadi. Maka di sini sahabat yang dirahmati Allah, sudah bisa kita mengambil sebuah konsep hukum atau yang bisa kita pegang bahwa memang malam itu lebih afdal ketimbang siangnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sesi yang lain oleh Imam Ibnu Hajar juga ditanyakan kembali, hal lailu fis sama'i kal ardi? Adakah terjadi malam sebagaimana terjadi malam di bumi? Adakah terjadi malam di langit sebagaimana terjadi malam di bumi?
Maka beliau menjawab, alladzi dallat alaihi al-ayatu alladzi dallat alaihi al-ayatul qur'aniyatu annahu min khawasil ahli al-ardi. Beliau Imam Ibnu Hajar menjawab pertanyaan tersebut dengan menukilkan sebuah kesimpulan daripada ayat Al-Quran bahwa malam itu hanya terkhusus kepada penduduk bumi saja. Lianna Allah Ta'ala imtanna bihi alaina rahatan lana lianna nat'abu wa namillu bi khilafi ahli samai. Kenapa malam itu hanya kekhususan bagi penduduk bumi saja? Karena Allah Subhanahu wa taala memberi karunia dengan malam tersebut di atas kita dengan bisa beristirahat. Ya. Karena kita ini mempunyai sifat jenuh, sifat jemu, yang jenuh tersebut, yang lelah tersebut dijumpai di waktu siang, maka di malamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan untuk bisa beristirahat. Bi khilafi ahli sama, dengan kebalikan daripada penduduk langit. Mereka tidak ada rasa jenuh dan juga tidak ada rasa lelah. Maka bagi mereka itu tidak ada khusus waktu untuk istirahat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan malam bagi penduduk bumi untuk beristirahat. Wa ma'na yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaftaruna annahum daimuna ala zalika. Sedangkan makna ayat surat Al-Anbiya ayat ke-20 ini, yakni yusabbihuna al-laila wan-nahar, para malaikat itu bertasbih pada siang dan malam, itu menunjukkan bahawa para malaikat itu selalu melakukan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakuniya bidzalika 'ani dawam, maka dikinayahkan lafal lailu wan nahar, lafal laila wan nahar dalam ayat yang kita bacakan tadi itu sebagai bentuk dawamnya, berkekalannya oleh para malaikat dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqu'ul mi'raji lailan innama huwa binisbati lil ahli al-ardi. Dan terjadi mi'raj di waktu malam itu hanya semata-mata nisbah bagi penduduk bumi saja. Maka di langit tidak terjadi siang sebagaimana di bumi. Maka di sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan lagi bahawa fenomena yang terjadi di bumi ini tidak terjadi di langit. Salah satunya di langit tidak terjadi malam hari. Sedangkan persoalan dalam ayat oleh Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di sana tentang malam dan siang, itu hanya nisbah kepada penduduk bumi saja. Mungkin hanya ini yang dapat kita paparkan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penambah khazanah keilmuan bagi kita dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.